Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah kuliah dan diskusi tentang temporomandibular joint. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, temporomandibular joint itu adalah artikulasio yang dibentuk antara mandibula dengan temporal. Maka namanya temporomandibular. Dalam hal ini adalah kaput mandibula dengan uh, facies articularisnya, ya, yang terdapat di os temporal. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya, ini adalah synovial joint. Apa yang dimaksud dengan synovial joint? Artikulasio synovial, di mana antara dua tulang itu dihubungkan oleh kavum synovial. Jadi di situ ada ruang sendi. Ya, di situ ada ruang sendi dan dia tertutup oleh kapsul. Jadi ada kapsul sendi dan ada kavum synovial. Dan berdasarkan bentuknya, kavum synovial joint, artikulasio synovial itu dibagi menjadi beberapa. Kalau dulu ada istilah sendi engsel, sendi putar, yaitu adalah bagian dari artikulasio synovial atau yang biasa disebut sebagai sendi sendiri itu adalah artikulasio synovialis. Nah, berdasarkan bentuknya, temporomandibular joint itu termasuk modified hinge. Hing atau ginglimus itu merupakan artikulasio yang sering disebut sebagai sendi engsel sebenarnya ya, yang dia hanya memungkinkan satu gerakan fleksi ekstensi. Misalnya kubiti, artikulasio kubiti, raketok tanganku. Ya, ini ekstensi fleksi. Ya. Fleksi ekstensi gitu. N1, N2, N3, habis itu masuk kan N3. Ya, itu adalah hing joint engsel. Ya, tetapi di sini kenapa dia modified? Karena gerakan mandibula itu tidak hanya elevasi dan depresi, depresi atau elevasi, tetapi gerakannya juga bisa protrusi ke depan dan ke belakang, atau bisa side to side. Maka dikatakan sebagai modified hinge joint. Ya. Jadi artikulasionya itu tadi antara condylus mandibula ya, dan juga tuberculum articularis dari os temporal dan fossa mandibularis dari os temporal. Di sini ada tuberculum articularis juga. Dan yang perlu diingat adalah kapsul sendi pada TMJ itu longgar. Kapsul sendi adalah ya dia gabungan dari ligamen dan juga serabut fibrus yang dia membungkus sendi. Ya, dia akan membungkus sendi dan itu loose sehingga sering terjadi subluxasi. TMJ itu kan sering terjadi, terutama pada orang-orang tua yang dia lebih loose lagi. Ya, dan ada dua membran sinovial. Jadi ruangan tadi ini misalnya ruangannya ternyata dibagi dua. Ada diskus artikular nanti kita lihat yang akan membagi dua kavum sendi itu, kavum sinovialnya itu menjadi dua, superior dan inferior. Begitu juga membran sinovial itu dibagi menjadi dua bagian, superior dan inferiornya. Ya, ya tadi ya hing joint ya dengan fibrocartilago ya, terus di situ terdapat diskus articularis yang membagi kapfum tadi menjadi dua, superior dan inferior. Jadi antara gigi terus bagian superior dan inferior dari TMJ ya itu sering disebut sebagai three joint complex di situ. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah kaput mandibula ya, kondilusnya. Ya, maka ini adalah fossa mandibularisnya. Fossa mandibularis, maka terdapat ini diskus articularis. Diskus articularis yang dia akan membagi kavum sendi ini menjadi dua bagian, superior dan bagian inferior. Ya, bagian superior dan bagian inferior. Ini adalah beberapa otot thyroid lateral ya, ada superior dan inferior yang ada di situ. Ya, maka kavum sendi pada TMJ, kavum artikular atau kavum sinovialnya itu terdiri dari superior, kavum articularis atau sinovial superior dan inferior. Nah, ini sama ya. Ini adalah diskus articularis ya. Diskus itu biasanya fibrocartilage.
yang dia akan membagi dua ini, superior dan bagian inferior. Ya, kalau kita lihat ada tonjolan ini adalah prosesus mastoid dengan tuberculum articularis. Ya, itu letaknya di bagian posterior sehingga untuk mencegah subluksasi ke posterior. Ya, makanya subluksasi kadang letaknya ke inferior. Ya. Nah, sebenarnya walaupun tadi loose, ya dikatakan dia longgar, tetapi artikulasi temporomandibular itu terdapat beberapa ligamen yang memfiksasi juga. Ya, di bagian lateral ya cedok, ini ada ligamentum lateral, dan ini adalah kapsul sendi. Jadi ligamen lateral dan kapsul sendi itu yang ikut membungkus, dan dikatakan ligamentum lateral itu fungsinya adalah sebagai cek ligamen. Biasanya dia memang untuk membatasi gerakan. Ya, jadi kalau ini terlalu loose itu yang menyebabkan subluksasi tadi. Ya, di sini juga terdapat kalau kita lihat ligamentum yang berasal dari prosesus stiloid, ini prosesus stiloid, dan juga dari ospenoid. Maka ligamentum spenomandibular dan ligamentum stilomandibular, ya, yang dia fungsinya adalah untuk menfiksasi. Ya, jadi ligamen-ligamen itu fungsinya adalah untuk menfiksasi temporomandibular joint. Ya, tadi bisa kita lihat ini ada dua ruangnya, superior, cavum artikular superior dan inferior. Nah, ini sama ya, ini potongan saja yang berbeda. Nah, ternyata gerakan yang terjadi di superior dan inferior cavum artikular itu juga berbeda. Ya, ada gerakan gliding, ya, gliding movement itu gerakan yang berupa protrusi dan retrusi. Jadi, ya, itu sering disebut sebagai gerakan translasi. Yaitu terletaknya di kompartemen superior. Sedangkan gerakan yang hing, yang memang dia engsel itu letaknya dilakukan oleh kompartemen inferior. Jadi tadi yang superior dan inferior itu kompartemen ya, superior dan inferior dengan gerakan yang berbeda. Kompartemen superior atau cavum artikular superior itu untuk gerakan protrusi dan retrusi. Protrusi ada gerakan ke depan, retrusi adalah gerakan ke posterior. Sedangkan yang elevasi dan depresi dan elevasi itu adalah terjadi di kompartemen inferior. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kapsul sendi itu ada ligamentum lateral ya, ligamentum temporomandibular yang dia letaknya ke dalam, dan ini dan juga di bagian posterior tadi ada tuberculum prosglenoidal yang dia mencegah dislokasi posterior. Ya, tadi ya kapsulnya adalah longgar ya. Jadi kalau dalam gerakan dalam posisi istirahat ya itu kan kalau kita lihat yang mulutnya biasanya slightly open, terus ketemu bibir atas dan bibir bawah ketemu, tapi giginya itu in kontak tapi hanya tidak ada tekanan ya. Ya, tapi kalau kita seperti itu, ya kalau kita maksudnya menegangkan ya, kita kayak menggigit itu kondilus itu dia lebih ke posterior karena untuk gerakan elevasi ya. Sedangkan kalau gerakan depresi sebenarnya kondilusnya itu lebih ke depan ya, lebih ke depan. Tapi kalau gerakan elevasi dia lebih ke posterior ya, sehingga ketika kita buka mulut terus ternyata terlalu buka dan subluksasi itu paling sering ke anterior ya. Jadi gerakan ketika membuka mulut itu gerakan lebih ke anterior dari kondilus mandibularnya itu. Ya, tadi ligamen sudah kita lihat ya, ada dua ligamen ekstrinsik, kalau yang lateral tadi intrinsik ya. Ada stilomandibular dan ada apa jenengane kuwi stilomandibular dan spenomandibularis. Nah, ini merupakan pasif support kepada mandibula. Ya, jadi kalau join itu difiksasi sebenarnya oleh dua hal. Yang pertama adalah ligamen, yang kedua otot. Ya, otot itu biasanya dia lebih aktif. Ya, misalnya nanti kalau ya ini banyak terdapat di pelvis ya. Pelvis itu supportingnya juga ada otot dan ligamen. Ligamen biasanya memerankan support setelah otot. Maka otot itu bagian yang aktif
dia bergerak untuk menfiksasi. Ya. Nah, ini tadi ligamennya tadi, ini yang letaknya internal dan eksternal itu ada sphenomandibular dan ini sampai ke lingula. Di sini ada satu tonjolan dan ada sphenomandibular dan stylomandibular. Nah, ini kalau kita lihat gerakan tertutup ya, ini ketika gerakan terbuka, kalau kita lihat kondilnya itu dia bergerak ke anterior. Ya, jadi dia bergerak di kompartemen inferior dari kavum artikular atau kavum artikular inferior itu saja nggak apa-apa. Ada yang bagi menjadi kompartemen atau langsung saja kavum artikular superior dan inferior. Nah ini, jadi gerakan elevasi dan depresi itu terjadi di bagian inferior, sedangkan gliding itu letaknya di superior. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan ya gliding, protrusi retrusi itu hanya ini ke depan yang di superior saja. Ya. Ini fossa, ini adalah fossa mandibularis, ya, ini ya, diskus artikularisnya di sini. Ini diskus artikularis, sehingga ketika terjadi depresi, ini bergerak ke depan, kalau sampai keluar dari diskus artikularisnya, ini ada diskus artikularis, dia keluar, ini yang menyebabkan adanya dislokasi temporomandibular joint, dan dia paling sering memang ke depan anterior, sehingga untuk jenengane kuwi untuk merelokasi kembali, merelokasi kaya apa wae ya, biasanya dia di dorong ke bawah baru dilanjutkan ke posterior ya. Nah, ini gerakan tadi ya, ini dalam keadaan normal, ini depresi. Sebenarnya yang menyebabkan depresi itu apa? Depresi itu bisa terjadi hanya karena gravitasi ya. Kalau kita tidur waktu kuliah itu depresi. Tapi kalau ada tahanan itu baru kita menggunakan otot. Nah, kita lihat gerakannya di sini, dia memang tertarik ke depan. Ya, dia akan tertarik ke depan. Nah, ini adalah diskus artikularisnya. Ya, gerakannya itu ya ini yang terjadi ya ke depannya. Itu untuk gerakan depresi. Terus nanti sampai ke paling depan itu kalau sudah full depression. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini ya ke depan. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Jadi ada kapsul fibrus ligamentum lateral tadi. Jadi yang menfiksasi ada 3 ligamennya, ligamentum lateral, sphenomandibular dan stylomandibular. Nih sphenomandibular, nih stylomandibular. Ya, yang dia fiksasi secara pasif. Ya. Sedangkan ligamentum lateral dia memang ikut membentuk kapsul dan biasanya memang lebih longgar. Ya. Nah, jadi otot-otot yang menggerakkan TMJ itu ya kita sebut sebagai otot mastikasi atau otot mengunyah. Ya. Ada 4 ya, os temporal. Kenapa? Karena letaknya dari temporal. Ya, maka dia origonya itu adalah di ini pars squama dari temporalis, os temporal ya. Masseter yang letaknya lebih di fossa masseterica ya, ingat di mandibula bagian depan sini, bagian ramus ya, lateral itu ada tuberositas masseterica dan ada musculus pterygoid lateral dan pterygoid medial ya, pterygoid lateral dan pterygoid medial. Medial itu letaknya di bagian dalam dari mandibula, yang lateral itu letaknya di itu kondil yang tadi ya. Dan ini berasal dari arcus branchialis pertama, sehingga dia diinervasi oleh nervus trigeminus cabang 3 ya, atau nervus mandibularis ya. Nervus mandibularis adalah 5 cabang 3. Nah, ini kalau kita lihat dari mandibula ini adalah masseter. Ya, maka di sini origo, ini insertio.
Ya, ini origo, ini os temporal, origonya di temporal ya, pars squamosa, terus insersionya di mandibula. Ingat, gerakan otot adalah gerakan menarik, maka dia akan menarik insersio mendekati origo. Jadi misalnya ini masseter, origonya di atas, insersionya di bawah, maka gerakannya dia akan menarik ke atas, maka fungsinya adalah untuk elevasi. Ya, masseter itu misalnya, origonya letaknya lebih depan daripada insersionya, maka dia untuk menarik ke depan, maka fungsinya adalah untuk protrusi dan elevasi. Masseter. Tapi kalau temporal, origonya di atas dari insersionya, maka dia menarik ke atas. Tapi origonya letaknya di posterior, maka dia selain menarik ke atas, dia juga menarik ke posterior, maka untuk retrusi. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, ini adalah pterygoid lateral, ya, superior dan inferior. Ini adalah origo, di sini insersio. Ya, yang karena mastikasi yang bergerak adalah mandibulanya, maka katakanlah mandibula itu sebagai insersionya. Ya, pterygoid lateral itu juga sering disebut sebagai pterygoid externus. Pterygoid internus letaknya lebih di dalam ya, lebih di dalam dan ya hampir sama dengan masseter untuk apa ini arahnya, dia dari atas ke bawah. Ya, atas ke bawah sehingga gerakannya dia untuk elevasi dan juga untuk protrusi misalnya. Nah, ini selain dilihat di sini. Ya, depresi itu tadi sudah kita bilang ya, depresi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan gravitasi. Ya, kecuali satu otot, pterygoid lateral ya. Pterygoid lateral itu untuk depresi ya. Kalau kita lihat ini kan lebih ke bawah ya. Dari bawah ke atas. Maka dia akan menarik ke bawah. Ya, pterygoid lateral terutama yang inferior ini. Ya. Tapi yang untuk elevasi keempat otot yang tadi, ya ingat dia berasal dari atas ke bawah. Maka fungsinya adalah menarik yang bawah ke atas, maka elevasi. Temporal, masseter, dan pterygoid medial. Protrusi maka menarik ke depan. Ya, hampir semuanya kecuali temporal itu adalah untuk protrusi, retrusi, temporal, cedok. Dan ada gerakan yang side to side atau lateral movement itu juga bisa. Ya, grinding, ya, menggayemi misalnya. Ini ada yang temporalis, pterygoid, dan masseter. Temporal itu satu sisi. Maksudnya kalau yang satu kanan itu ya gerakannya ke kanan. Kalau yang ke kiri gerakannya ke kiri. Ya, kalau yang kanan berkontraksi dia ke kanan, kalau yang kiri berkontraksi ya dia ke kiri. Itu artinya adalah same side atau ipsilateral. Tapi kalau pterygoid itu kontralateral. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya adalah otot-otot faring ya, otot-otot faring dan di sini proses stiloid ya. Ini kok ono gambar gitu. Ini sebenarnya sudah masuk ke faring ya. Nah, ini kalau kita lihat otot-ototnya ini adalah oh iya di gastricus ya, ini musculus digastricus. Ini adalah musculus suprahyoid. Jadi ini hyoid. Ya, maka kalau kita lihat di bawah mandibula itu sebenarnya ada kumpulan otot yang kita sebut sebagai diafragma oris. Kemarin teman-teman sudah melihat video dari cavum oris, maka diafragma oris adalah bagian inferior. Diafragma oris itu tersusun oleh otot-otot yang memang dari mandibula. Kalau kita lihat adalah musculus digastricus, ya, yang dia fungsinya ya tadi ikut menarik mandibula ke bawah untuk depresi kan dia. Supra dan infrahyoid itu nanti dia akan menarik mandibula ke bawah. Termasuk ada digastricus, ini adalah milohyoid ya, itu adalah otot-otot suprahyoid. Ya, infrahyoid yang di sini dia juga ikut menarik hyoid, tertarik ke bawah sehingga dia juga akan menarik mandibula. Ya, sebenarnya kalau itu berkontraksi ototnya ini sebenarnya kalau ada tahanan atau memang kita kontraksikan. Nah, ini adalah pterygoid medial dan pterygoid lateral ya. Kalau kita lihat sebenarnya bagian medial ini adalah origonya, insersionya di lateral.
Ya, maka kalau seperti ini memang gerakannya untuk protrusi. Ya, yang medial ini adalah untuk elevasi, yang lateral untuk depresi. Dari kuit lateral ini karena dia kan dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas. Nah, ini beberapa otot. Ini ya, ini masseter ya. Oh, ini pterygoidnya ya. Ini pterygoid medial ya. Ini kalau kita lihat hubungannya sama faring ya. Di sini kan sudah faring. Ini sudah faring. Seret. Ya, buccinator ini di pipi. Ya, ini mandibulanya. Maka ini bagian dalam mandibula sebelah kiri ya. Jadi ini mandibula kanan sehingga masseternya ini kepotong ya. Ya. Maka ini adalah pterygoid medial di sana. Ya, ini adalah otot-otot yang letaknya di bawah dorsum ya. Jadi ada ini dorsum, dorsum, dorsum lingua ya, lingua ini lingua itu bagian lingua itu sebenarnya kumpulan otot ya. Dia terdiri dari intrinsik dan ekstrinsik. Otot-otot ekstrinsik ini ada genioglossus di sini. Nah, genio adalah struktur di sini itu namanya genio. Maka dia dari sini ke sana. Maka ketika dia berkontraksi fungsinya adalah menarik lidah ke depan, protrusi juga. Ya, sedangkan kalau ini geniohyoid, terus nanti ada milohyoid, ya itu dikatakan sebagai musculus suprahyoid. Ya, ini adalah stylohyoid juga ada. Ya. Oke, itu aja ya untuk TMC. Jadi bisa kita simpulkan bahwa itu adalah modified hing dengan kapsul sendi yang relatif longgar, sehingga subluxasi itu lebih dimungkinkan. Ya, dan ketika kita berkontraksi, otot-otot berkontraksi untuk membuka mulut, ya sebenarnya tadi yang kondal itu dia akan bergerak ke depan. Jadi ketika gerakan ke depan terlalu berlebihan dan terlalu berlebihan ke depan, dia sampai keluar dari diskus articularis dan akhirnya terjadi subluxasi TMC yang lebih ke depan ya, paling sering ke depan memang, sehingga harus diletakkan di posterior, ditarik ke inferior terus ke posterior. Ya, oke itu ya, jangan lupa nanti otot-otot TMC terus ya dia sendinya seperti apa, gerakan-gerakan dari ototnya itu nanti dipelajari. Nanti kita akan diskusikan lebih banyak lagi tentang nervus di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.